Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan," ataupun "Aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku." Lagi pula ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren. Nanti refrennya kita ulangi. Hendaknya semua malaikat sujud menyembah Allah. Hendaknya semua malaikat sujud menyembah Allah. Tuhan adalah Raja. Biarlah kami bersorak-sorai. Biarlah banyak pulau bersukacita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Hendaknya semua malaikat sujud menyembah Allah. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Segala dewata sujud menyembah Allah. Hendaknya semua malaikat sujud menyembah Allah. Sebab ya Tuhan, Engkaulah yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Hendaknya semua malaikat sujud menyembah Allah. Lagu nomor 45. Mulai. Bukalah hatimu pada sabda Allah. Bersabdalah ya Tuhanku, hamba-Mu mendengar. Mari renungkan, mari wartakan, nyatakanlah sabda Allah dalam hidupmu, dalam kebingungan, dalam keraguan. Semoga sabda-Mu Tuhan jadi peganganku. Mari renungkan, mari wartakan, nyatakanlah sabda Allah dalam hidupmu. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya,
Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedius, dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, 3 bacaan yang sudah kita dengarkan dan kita daraskan serta kita renungkan melambangkan suatu cinta kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Perjalanan waktu tidak bisa mundur. Perjalanan waktu akan terus maju. Tahun 2025 sudah kita lewati dalam waktu 13 hari. 1 hari 24 jam. Dalam 24 jam itu tiada terasa kita hampir masuk ke setengah bulan Januari 2025. Dan pada bulan Januari ini, perayaan Natal, paguyuban, atau kelompok masyarakat itu tetap dirayakan. Gereja Katolik memberikan kelonggaran sampai minggu keempat dari bulan Januari. Karena kalau sudah merayakan Natal pada bulan Februari, apalagi nanti bertepatan dengan Tahun Baru Imlek, karena Gereja Katolik menghargai tradisi budaya, jadi misa Imlek itu adalah misa harian yang dirayakan setiap hari, tetapi karena bertepatan dengan Imlek, ya diadakan misa syukur atas Imlek. Jadi bagi orang Katolik itu bukan merayakan Imlek, tetapi menghargai tradisi Tahun Baru Imlek. Nah, itu ada perbedaan. Bagi umat Konghucu itu hari rayanya, tapi bagi kita bukan hari raya. Itu adalah misa harian yang dikhususkan untuk syukur untuk tradisi Imlek. Jadi yang disebut misa Imlek itu adalah misa harian sebenarnya. Jadi misa harian. Kalau memang pas hari raya Imlek itu jatuh pada pesta, dia bisa 2 bacaan atau hari raya. Tetapi pada hari biasa ya 1 bacaan. Ya, sebenarnya dalam setiap misa harian itu ada 3 bacaan. Ya. Bacaan pertama, kemudian Mazmur tanggapan, itu kan sebenarnya bacaan kitab suci. Dan bacaan Injil. Di Gereja Katolik itu bacaan Injil itu menjadi fokus utama firman dan sabda Tuhan, karena memang menceritakan tentang Yesus Kristus, riwayat Yesus Kristus, siapakah Yesus. Jadi itu merupakan sesuatu yang paling utama. Tetapi firman dan sabda Tuhan yang paling utama. Jadi setiap kali kita misa sebenarnya kita mendengarkan 4 kali firman dan sabda Tuhan. Bahkan sebenarnya 5 kali. Yaitu bacaan pertama, kemudian Mazmur tanggapan, bacaan kedua, kemudian ada bait pengantar Injil, kemudian bacaan Injil. Tapi kita tidak sadar, justru bacaan kita itu lebih banyak daripada bacaan umat gereja lain.
Jadi umat gereja lain itu ya dia tidak berdasarkan kalender liturgi, dia berdasarkan ketetapan masing-masing gerejanya. Sedangkan gereja Katolik seluruh dunia universal itu pasti bacaannya sama. Mengapa? Karena memang umat Katolik diundang setiap hari untuk merayakan peristiwa iman, yaitu peristiwa di mana Yesus mengorbankan dirinya untuk umat manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, peristiwa-peristiwa yang terjadi yang beberapa hari kita dengarkan, seperti pengantar saya tadi, kebakaran di Los Angeles itu menyatakan bahwa jangan pernah kita bermain-main dengan nama Allah. Jangan kita pernah membuat guyonan dengan nama Allah. Jadi bagi orang Yahudi itu, perintah kedua itu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Itu merupakan suatu hal yang sangat sakral. Jadi 10 perintah Allah itu adalah suatu perintah yang sakral bagi kita umat Kristiani, umat Katolik khususnya. Makanya biasanya kalau komuni pertama itu tidak hafal 10 perintah Allah, harusnya belum bisa dulu. Saya ingat dulu satu kelas saya itu Pastor Firminus Chong. Nah, ini pastor orang Tionghoa. Orangnya masa mudanya ganteng pakai kacamata. Mungkin Pak Jutin pernah ketemu ya, karena Pak Jutin lama di Canisius. Jadi Pastor Firminus Chong ini semuanya satu. Jubahnya satu, tempat tidurnya satu, piringnya satu, sendoknya satu, semua serba satu. Jadi ketika dia meninggal dunia itu semuanya memang satu. Jadi kalau orang kepastoran itu benar-benar dia karena dia kapusin, hidup dengan kesederhanaan. Dia punya alba itu tambal-tambal. Alba itu pakaian yang biasa dipakainya itu. Dia punya 1 jam. Kemudian dia biasa pakai sepeda. Dan kalau dia duduk harus di depan. Kalau dia tidak duduk di depan, dia tunggu oplet selanjutnya kalau pelayanan ke Jungkat kan. Dan saya ingat waktu itu kawan-kawan saya itu tidak mau ke depan. Dia udah ingatkan saya, hati-hati itu nanti semburan air kudus itu ke mukamu. Dia juga agak marah, anak-anak tuh duduk ke belakang. Kan? Lalu dia cek apakah hafal 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, 7 sakramen, doa Bapa kami, doa Salam Maria, doa kemuliaan, doa aku percaya, doa tobat. Jadi banyak di antara kita ini ingin anak kita cepat-cepat nyambut, tetapi dasarnya itu sangat dangkal. Ini terkadang memang agak ironis. Apalagi kalau misalnya kita memberikan pendampingan kepada orang tua. Orang tua pengalaman saya 3 tahun, saya ketua bidang 1 itu. Lalu terobosan yang dibuat itu pendampingan kepada calon komuni pertama, orang tuanya. Orang tua sebagian sudah ada yang berpasangan datang, tetapi biasanya salah satunya bapaknya, mamanya, neneknya, kakeknya, atau pamannya, bibinya kalau misalnya memang bapak mamanya sudah meninggal didampingi oleh paman bibinya tidak masalah. Tapi saya pernah tanya kepada seorang anak, mana bapakmu? Bapak saya kerja, mamamu tidur di rumah. Loh kamu tadi mama saya antar, mamamu ke gereja enggak? Enggak. Ya bagaimana kita mau menjadi teladan iman bagi anak kita kalau kita sendiri tidak bisa mendedikasikan diri kita untuk Tuhan. Memang terkadang menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya, tetapi kita sekolah iman itu harus memonitor anak kita.
Kemarin ada kesaksian bagus dari seorang, ya, namanya Pak Sumirat. Pak Sumirat ini seorang Katolik. Dia sudah menikah 31 tahun dengan istrinya. Dia dulu polisi, lalu sekarang dia menjadi kepala BNN di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi sampai anaknya S2 dan S1, ya, selalu ada waktu bersama dengan orang tuanya untuk ke gereja. Bahkan untuk datang ke misa perkawinan orang yang tidak dikenal pun anaknya itu, ya, tetap sanggup ikut bapak mamanya. Karena dididik dari kecil itu harus bersama-sama ke gereja. Dan itu suatu teladan yang hebat, ya, salut, ya. Bahkan anaknya itu ditanya, kamu pacaran jam berapa? Anaknya menjawab misalnya pacaran jam sekian, kita harus ke gereja jam sekian. Jadi anaknya taat asas semua. Dan itu menjadi suatu pembelajaran bagi kita bahwa kedisiplinan iman itu mendidik orang itu untuk setia. Maka beberapa waktu kemarin, minggu lalu saya ke UPB itu, ya, saya cek satu persatu mahasiswa kita itu, sampai tidak tahu dia tinggal di lingkungan mana. Bahkan ada yang sudah pindah 3 kali, bingung dia. Lingkungan apa ya saya? Tinggal di kota, tidak dapat informasi, tidak ada. Nah inilah komunikasi kita ini buruk. Padahal tinggal kita cek saja HP kita berada di mana. Oh, ini paroki Bunda Maria Juruju. Mungkin lingkungannya mungkin tidak tahu. Seharusnya bisa tahu kalau kita mau datang ke gereja sebentar di sekretariat. Saya tinggal di sini, Pak, Bu. Kira-kira saya ini lingkungan mana? Karena apapun yang terjadi ketika kita tinggal dimanapun, harusnya kita tetap, ya, melapor ke RT itu pasti, kemudian melapor ke ketua lingkungan. Karena sistem di gereja kita itu kan sistem hierarkial. Dari mulai kring, sebenarnya lingkungan itu terdiri atas kring-kring. Memang untuk membedakan kring dan lingkungan itu memang kita agak susah, karena dulu masih stasi kita, ya. Jadi kalau lingkungan itu terdiri atas kring-kring. Mengapa dia dibuat kring-kring? Karena misalnya kalau menurut pedoman rumah tangga itu yang punya kita 20 sampai 60 kakak. Tapi kalau untuk dari pedoman keuskupan itu 20 sampai 30. Itu satu lingkungan. Satu kring itu 10 kakak. Ya, jadi mengapa ada kring-kring? Ada daerah tertentu yang umat Katoliknya jarang. Itu satu lingkungan tapi jaraknya bisa 10 km. Tetapi umat yang berdekatan itu ada kring-kringnya. Jadi ada koordinator kring-kringnya. Misalnya lingkungan Santo Rupinus kring 1. Nah, maksudnya itu dia berada di kring itu gitu. Untuk memudahkan pelayanan misalnya. Pelayanan itu macam-macam. Ya. Bisa jadi, ya, pelayanan misalnya ibadat, kemudian doa rosario dan sebagainya. Kalau 10 kilo itu kan jauh. Apalagi yang tidak bisa bersepeda motor kan. Nah, kalau di kota sih nyaman. Makanya saya heran juga. Kita, ya, ini tidak jemu-jemunya saya himbau ini untuk mengingatkan anggota keluarga kita untuk hari Minggu itu datang ke gereja. Karena yang mengundang kita adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan pastor paroki, bukan DPP, bukan ketua lingkungan, bukan ketua wilayah, ya. Yang mengundang kita untuk datang ke gereja itu adalah Tuhan Yesus. Dan hanya orang Katolik yang bisa melihat Tuhan Yesus melalui tubuh dan darahnya, itulah Tuhan Yesus yang kita santap setiap minggu. Dan ini adalah suatu pewartaan baik bagi istri, suami, anak-anak kita, menantu kita, cucu kita. Jangan pernah ada alasan tak bisa ke gereja karena tidak sempat.
Karena waktu ke gereja kita itu mulai dari jam 6 malam minggu sampai jam 7 malam hari minggu. Tinggal pilih gerejanya. Rata-rata sekarang gereja sudah sangat dingin. Ya. Kalau di BMJ ya mungkin sudah dimulai untuk menghidupkan AC lagi. Ya, minggu misa pertama itu wah udah enak dah. Ya. Dan rata-rata sudah menggunakan AC pendingin. Mungkin hanya Santo Hieronymus saja yang masih menggunakan kipas, tapi dia tetap dingin karena jendelanya dibuka lebar. Jadi tidak ada kebohongan yang bisa kita lakukan alasan tidak sempat lah. Ya. Kalau memang di Lupinus ini ada yang lansia atau orchid kan tinggal WA saja. Saya tidak bisa nih, tidak bisa bangun dah. Lalu mau diantar kan begitu. Nah, ini persoalan yang harus kita hadapi bahwa Tuhan Yesus Kristus itu mengundang kita untuk menerima tubuh dan darahnya. Nah, ini persoalan-persoalan yang harus kita tuntaskan dalam keluarga kita masing-masing. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, mama mengingatkan anak, bapak mengingatkan anak, anak mengingatkan bapak dan mama. Ngapa tak mau ke gereja? Mau ke gereja yang kayak apa? Kayak teater, pergi ke katedral. Sejuknya minta ampun, mau naik ke atas atau turun ke bawah tergantung kaki kuat atau enggak. Lansia bisa pakai lift. Di MRPD begitu juga. Oh, terlalu awal misanya, mau misa jam berapa? 5:30 paling pagi misa di Kapel Santo Antonius Sungai Jawi. Sekali misa di situ, SFIC. Ya, itu ada pastor setiap minggunya. Jam 6 ada katedral, ada BMJ, ya. Kemudian ada Santa Cecilia, ya, keluarga kudus. 6:30 ada GB, ya. Kemudian ada Stella Maris, ada Santo Hieronymus. Nah, jam 6 juga, 6:30 juga di Santo Agustinus. Jam 7 itu ada di Kapel sana, ya, STT Pastor Bonus. Ketika lewat simpang Jembatan Kapuas lurus saja, lurus ya. Tapi jangan lurus terus sampai ke sana, pokok lurus ya. Ya kan? Nah, jam 7. Jam 8 ada BMJ lagi, ya kan? Kalau tidak salah, ya. Kemudian ada MRPD, ada keluarga kudus, ya. Kemudian ada Sicilia, ya, 8:30 itu ada katedral, ada Stella Maris, ada Santo Hieronymus, ya, jam 8 tadi ada Agustinus. Kurang apa lagi? Ya. Ujung-ujungnya sore sekarang, jam 4 dinaikkan. Jadi ada beberapa gereja yang jam 4. Keluarga kudus jam 4 dengan jam 6 kalau tidak salah. Ya. Katedral itu jam 4:30 dan jam 7. Nah, Santa Cecilia itu, ya, kalau tidak salah jam 6. Ada sore. MRPD ada juga sore. Ya. GB ada juga sore. Nah, kalau tempo dulu itu kalau misalnya jam 5 terlambat ke katedral bisa ke GB 5:30. Nanti jam 6 ke MRPD. Nah, terlambat lagi masih ada jam 7 malam dulu. Sekarang ya itu. Kalau misalnya di Tanjung Hulu bilang, aduh tak terkejar nih, ya pas masih di Siantan. Dulu Siantan ada jam 6. Pergi ke Tanjung Hulu dekat bah, lurus ya, jam 6. Tidak ada namanya kita itu. Kalau misalnya kita sesat, kita ini udah terlalu awal nih, kemana? Misalnya pergi keluar kota. Masih banyak gereja-gereja Katolik yang, ya kita tahu jadwalnya antara jam 6, jam 8 lah. Atau kalau memang kita berada di kampung, ya kita ibadat. Komuni batin namanya. Nah, persoalan inilah yang akan kita terus menjadi pembicaraan di tahun yubileum ini. Tahun rahmat, 25 tahun, pintu Basilika Santo Petrus dibuka dan akan ditutup. Ya. Jadi setahun ini akan dibuka, akan ditutup. Dan itu semua
Gereja-gereja Basilika itu simbolisasinya membuka pintu. Di katedral tanggal 29 Desember kalau tidak salah. Waktu itu. Sebelumnya ditutup, lewat dari samping kiri, kemudian simbolisasinya uskup membuka pintu, ya, melambangkan tahun jubilium, tahun rahmat. Ya, tahun jubilium, tahun rahmat itu dulu dirayakan 50 tahun. Lalu gereja memandang kalau 50 tahun, jangan-jangan ada yang tidak bisa merayakannya. Jadi tahun 25 tahun sekali. Nah, ini tahun 2025. Tahun yang sangat berbahagia bagi kita, ya. Di mana kita merayakan tahun jubilium, tahun rahmat. Nah, persoalan-persoalan ini menjadi persoalan klasik bagi kita, apalagi sebagai orang tua. Kalau kita memang sudah malas, basicnya, malas itu bisa kita kalahkan dengan ini. Semakin kita tidak mau datang ke gereja, ya, semakin kita jauh dari Tuhan. Semakin kita tidak tergabung di komunitas, semakin kita jauh. Jadi tahun 2025 ini ada dibuka dengan komunikasi dan komunitas. Begitu juga, ya. Kita terkenal lah di mana-mana, misalnya pelayanan, tetapi di lingkungan tidak dikenal atau tidak bergabung di komunitas, akhirnya kita juga dianggap tidak diakonia atau tidak mengalami namanya persekutuan. Jadi kita itu kan 5 tugas kita itu sebagai orang yang dibaptis itu, atau 5 tugas gereja itu, yang pertama kan liturgia. Liturgia itu adalah pengudusan. Kita dikuduskan oleh Kristus, maka kita bisa menguduskan orang lain. Makanya seseorang yang Katolik ketika dia kawin dengan orang yang non-Katolik, dia menguduskan suaminya yang non-Katolik itu. Maka gereja Katolik memandang sakramen perkawinan itu kan ikatan yang kuat. Makanya ikatan yang kuat itu tidak pernah ada mantan suami, mantan istri, karena dia dipersatukan oleh Allah dan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tetapi sakramen perkawinan bisa diterima lebih dari sekali jika suaminya dipisahkan oleh maut, bukan dibunuh oleh pasangannya itu. Kalau dibunuh ya dianulasi. Anulasi itu kan adalah pembatalan perkawinan oleh gereja karena cacat kesepakatan nikah. Ya kan, cacat kesepakatan nikah tuh misalnya ada penipuan, ada hal-hal yang sifatnya biologis, misalnya impoten yang disebabkan oleh dari bayi. Ya, cacat. Tapi kalau misalnya dia impoten itu terjadi setelah menerima sakramen perkawinan, itu tak membatalkan. Misalnya pas malam perkawinan dia kecelakaan lalu impoten misalnya. Nah, itu tidak pernah membatalkan perkawinan, itu suka dan duka, untung dan malam. Jadi cacat kesepakatan nikah itu, ya. Mengapa kita harus menjelaskan itu? Karena banyak di antara kita sudah tersesat dengan ajaran-ajaran ada mantan suami, mantan istri. Tidak ada. Di gereja Katolik tak ada mantan istri, mantan suami. Ya. Suami saya yang pertama, karena suami pertamanya meninggal, lalu kawin lagi, gitu. Kawin lagi, ya itu. Memang tidak ada. Makanya seorang suami atau seorang istri, dia harus tetap mendoakan pasangannya itu supaya pasangannya itu, ya, baik di api penyucian karena dia butuh doa-doa kita. Kok seakan-akan Tuhan Allah itu ya harus kita berdoa dulu? Tidak, karena kita bersyukur atas rahmat pembaptisannya dan kita mohon kehendak Tuhan terjadi atas dia, mohon belas kasih Allah supaya dia bisa masuk ke dalam kerajaan surga, dan di kerajaan surga nanti dia mendoakan kita supaya kita, ya, tetap setia kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, begitu. Nah, jadi memang ajaran Katolik itu mesti dijelaskan perlahan-lahan, tetapi kita yakin dan percaya, ya, Kristus menyatukan kita bukan karena kita yang memilih Kristus, tetapi karena Kristuslah yang memilih kita. Maka surat kepada orang Ibrani ini menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya, betulkah Yesus itu Tuhan? Betulkah Yesus itu Putra Bapa? Mengapa Yesus itu berdoa dan sebagainya? Ya, kalau kita tidak pernah membaca kitab suci, kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu. Makanya terkadang aneh, orang yang tak dibaptis Katolik,
atau dia sudah meninggalkan Katolik, dia lalu lebih hebat cara memaparkan Injil atau kitab suci, itu aneh. Itulah penyesat namanya. Dah tong kosong nyari bunyinya, tidak perlu lagi didengarkan. Karena dia sudah, ya, paling kita bisa doakan supaya rahmat, pengampunan, dan belas kasih Allah terjadi atas dirinya. Orang Katolik tidak pernah mengutuk, walaupun dikutuki. Karena kutukan yang diberikan kepada orang Katolik itu akan kembali kepada orang yang mengutuki orang Katolik itu atau orang Kristen itu. Ya, kita lihat terjadi di Los Angeles. Ya, dia mengolok-olok Tuhan. Putarkan itu tuh, papan judi itu. Berapa orang yang percaya Tuhan katanya kan. Dengan ketawa-ketawa lagi. Seakan-akan dia itu hidup itu dari batu. Dan memang semakin orang meninggalkan Tuhan, dia tidak akan mengingat Tuhan. Bagaimana dia bisa mengingat Tuhan kalau dia tidak bertobat? Bagaimana dia bisa bertobat kalau tidak ada belas kasih Tuhan? Bagaimana belas kasih Tuhan bisa hadir kepada dia? Kitalah yang mohon kehendak Tuhan agar orang itu bertobat. Kalau sampai dia tidak bertobat sampai ajalnya, bukan kesalahan kita juga, tetapi ada dosa kelalaian yang akan menghantui kita. Nah, itu sesuatu yang mesti ya kita refleksikan bersama.